Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan pembacaan kitab Al-Barzanji yang kemarin kita sampai kepada kilab. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfi syazim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa ba'du fa aqulu huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumidat khisaluhu saniyah Ibni Hashim wasmuhu Amr bin Abdi Manafi wasmuhu al-Mughiratul ladzi yutamal irtiqa'u li'uliyah Ibni Qusay wasmuhu Mujammi' summiya biqusayil litaqasihi fi bilasiyah ila annadahu Allah ta'ala ilal harumil muhtarami fahamahimah Ibni Kilabin wasmuhu Hakim wasmuhu Hakim bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr wasmuhu Quraisy wa ilaihi tusabul butunul Quraisyah wa ma fawqahu kinaniyun kama janaha ilaihil kathiru wartadah Ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanata ibni Khuzamata ibni Mudrikata ibni Ilyas wa huwa awwalu man ahdal budna ila rihabil haramiyah wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa labba. Kita berhenti sampai di situ. Kita akan mencoba membaca satu demi satu sejarah hidup para kakek buyut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibni Kilabin anaknya Kilab wasmu Hakim yang nama aslinya adalah Hakim, tetapi setelah kita telisik Hakim itu ternyata juga bukan nama asli, tetapi nama gelaran yang disebutkan oleh masyarakat kepada dia karena dia orang yang senang dengan kebijaksanaan. Ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr wasmuhu Quraisy. Kita sudah sampai ke Quraisy kemarin. Wa ma fauqahu lan wa ma lan utawi nasab fauqahu kang ono ing sakdhuwure Quraisy Kinaniyun iku kang bangsa nasab Kinanah. Jadi di situ ada disebutkan ada Malik Nadhr, terus beberapa itu semuanya arahnya kepada Kinanah. Ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinanah ibni Khuzaimah. Nah, Kinanah itu mengapa disebut Kinanah? Karena Kinanah itu merupakan sebutan azim, orangnya adalah azimul qudrah. Dia punya harga diri atau martabat yang tinggi di tengah masyarakat. Di mana dia menjadi pusat kunjungan konsultasi. Jadi orang-orang Arab biasa berkunjung sowan untuk meminta pendapat, untuk meminta bimbingan. Kenapa? Kinanah adalah orang yang alim, ilmihi wa fadlihi bainahum, dan memiliki
keluhuran budi di atas masyarakat yang lain. Ibni Kinanah bin Huzaimah. Nah, Huzaimah juga menarik. Huzaimah itu bentuknya dalam bahasa Arab namanya tashir dari Khozamah. Konon dikisahkan bahwa Huzaimah itu memiliki penampilan yang bersinar atau bercahaya karena dia mengandung nurun nabi, mengandung cahaya kenabian dari Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ akan menjadi tanda-tanda bahwa akan ada keturunannya yang akan menjadi nabi yang terakhir. Kata Ibnu Abbas, Huzaimah ini itu meninggal di dalam di dalam keyakinan agamanya Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, maka jelas ini zamannya adalah zaman sebelum Nabi Isa jauh, sebelum Nabi Isa jauh. Huzaimah itu bin Mudrikah. Mudrikah itu di dalam alam Indonesia ada orang namanya Mudrikah, tapi biasanya Mudrikah itu perempuan. Tapi ada juga Mudrikah laki-laki. Di sana Mudrikah itu laki-laki. Mudrikah itu dari bahasa Arab, dari adroka. Wama adroka ma. Adroka itu mengetahui. Jadi mudrik itu orang yang mengetahui. Lah kah itu taknya itu bukan taklit taknis, bukan tak mambutoh karena menunjukkan feminin atau muannas, tetapi taknya itu adalah mubalaghah, orang yang paling tahu, orang yang sangat tahu. Mudrikah, jadi idrokihi. Kenapa disebut mudrikah? Li qadriki kulla izzin wa fakhrin. Dia bukan hanya tahu, dia juga memperoleh idrok itu, dia memperoleh kemuliaan dan kejayaan dan kebanggaan yang ada melekat pada ayah-ayah dan kakek-kakeknya. Di dalam mudrikah juga ada sinar kenabian, ada nur, bukan sinar kenabian, ada sinar nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang-orang ini adalah tokoh-tokoh ini adalah memang orang-orang mulia yang memiliki keistimewaan di tengah masyarakatnya. Jadi seluruh rasul utusan Tuhan itu selalu lahir dari keluarga mulia. Lah keluarga mulia itu tidak, kemuliaan manusia itu ditunjukkan tidak selalu berkat properti atau kekayaan, tetapi selalu bersifat atau bersumber dari ilmu dan kebijaksanaan. Jadi orang-orang mulia karena ilmu dan kebijaksanaan. Soal kemudian di samping itu karena dia dimuliakan lalu kemudian mendapatkan privilege, lalu mendapatkan kemudian mulia secara harta dan seterusnya, itu bukanlah ciri yang paling utama. Mudrikah itu kata Ibnu Abbas nama aslinya adalah Amr, tetapi kata Ibnu Is ada itu namanya Amir. Jadi yang kita baca itu nama-nama itu adalah bukan nama diri, tetapi nama julukan atau nama sebutan. Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Ilyas ini di dalam bahasa Arab problematik sesungguhnya. Ada yang mengatakan Ilyas itu dari kata al-ya'su. Al-ya'su itu semacam putus harapan atau putus asa. Jadi konon katanya ayahnya itu sudah tua, sudah beranjak tua, menua, tetapi belum punya keturunan, belum punya anak. Sehingga dia al-ya'su sudah tidak lagi berharap punya keturunan.
Jika kisah ini benar, berarti memang tidak selalu di dalam kakek-kakek buyut Rasul itu juga mereka mengetahui akan datang Rasul dari rahim dari keturunan mereka. Nah, biasanya kalau begitu maka pemberitahuan itu akan datang manakala sudah pasti akan kelahiran calon bibit keturunan yang nanti garisnya langsung pada Rasul itu. Karena dia Ilyas itu punya anak namanya Amr, yang tadi Mudrika itu kan namanya Amr katanya. Makanya Ilyas juga kadang disebut dengan Abu Amr. Seperti biasa orang Arab menyebutkan nama anak sulungnya Abu Amr. Kalau di Indonesia biasa ayah Aldi, itu artinya biasa karena anaknya yang sulung namanya Aldi dan seterusnya. Dari kalau ini, nah saya kembali lagi Ilyas. Ilyas itu sesungguhnya bedah katanya bagaimana sih? Al-Ya'su, Al-Ya'su. Tetapi ada yang mengatakan Hamzah itu dari Hamzah yang dibaca kasroh itu Hamzah kotor. Tetapi ada yang mengatakan itu Hamzah wasol karena al. Alnya jelas al ta'rif, jadi al-ya'su. Dari semula ya isa, ya asu, ya'san, al-ya'su. Hanya saja Hamzah pada ya yang sukun itu, ya'su, Hamzah yang sukun itu lalu dijadikan alif karena Hamzah itu ditashil atau ditashil lalu menjadi al-yasu. Al-yasu lalu kemudian Hamzah yang dari al ta'rifnya dikotokkan menjadi dikasrohkan menjadi Ilyas. Nah, Ilyas ini wahuwa awwalu man ahdal budna. Wahuwa dan Ilyas adalah orang pertama yang menghadiahkan al-budna. Al-budna itu al-budnu itu artinya jamak dari badanah. Jadi unta, menghadiahkan unta disembelih untuk untuk bersyukur, menyambut suatu festival, menyambut suatu kegembiraan ar-rihab al-khromiyah di tanah haram. Wasumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala walabbah Ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan wasumi alan dirungokake fisul bihing dalam tulang rusue siapa terakhir Al Ilyas sopo an nabiyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakarallaha berzikir Allah marang Gusti Allah Ta'ala mursallah walabba dan bertalbiyah dan memanggil dan memenuhi panggilan. Jadi Ilyas itu lalu betul-betul diberitahu bahwa nanti dari tulang rusukmu, dari keturunanmu akan ada yang menjadi Rasulullah yang paling akhir dan menjadi Rasul terakhir. Ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan wa hadza silkun nazzamat faraidahu bananus sunnatis saniyah. Ada yang baca begitu, ada yang membaca wa hadza silkun nazzamat faraiduhu bananas sunnatis saniyah warafuhu ilal khalili Ibrahim alaihi salam amsakan husyari wa abah. Kita berhenti sampai di sini dulu, kita sambung nanti besok insyaallah. Allahumma qabrahul karim bi'arfin min
salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.